Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami kelompok 5 ingin melakukan pemaparan dengan materi pengelolaan komunikasi masa PT Shopee Indonesia. Yang terhormat kepada Ibu Al-Fatih. Selanjutnya, sebelum memasuki materi pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Satria Rizky dengan NIM belakang 051. Ada rekan saya Ilan Hidayat dengan NIM belakang 044. Ada Alisa Putri Nuritasari dengan NIM belakang 048. Ada Fatia Naza dengan NIM belakang 053. Ada Belinda Putri Anggini dengan NIM belakang 050. Dan yang terakhir ada Fatia Tureskiansyah dengan NIM belakang 054. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Belinda Putri, dipersilakan. Periklanan. Periklanan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan iklan yang dilakukan oleh Shopee memiliki dampak yang signifikan, karena iklan masyarakat di berbagai kalangan akan lebih mengetahui tentang aplikasi Shopee. Adapun iklan-iklan Shopee yang dibuatnya yang pertama yaitu di setiap bulannya tentu Shopee akan melakukan promosi seperti 12-12. Pada saat itu, Shopee melakukan promosi di semua platform sosial media seperti di Instagram, televisi, YouTube, dan lainnya. Yang kedua yaitu pada saat akan melakukan event besar seperti New Year Sale, Shopee memasang semua iklannya di setiap billboard di jalan-jalan besar. Hal ini tentunya membutuhkan modal yang cukup besar, tetapi cara ini cukup menarik perhatian para konsumen. Yang terakhir yaitu selalu menggunakan brand ambassador sebagai ikon dari brand Shopee yang tentunya cara ini sangat efektif. Contohnya brand ambassador yang digunakan Shopee adalah Cristiano Ronaldo, Blackpink. Mereka adalah artis kelas dunia yang tentunya akan menarik minat dan perhatian konsumen. Nah, dan menurut Vita dan Setiorini, pada tahun 2016, mengemukakan brand ambassador adalah ikon budaya atau identitas di mana mereka bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili pencapaian individualisme, ketenaran manusia, dan pemaparan suatu produk. Next slide. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada media periklanan dan mengukur efektivitasnya. Untuk mengetahui efektivitas dari media periklanan Shopee, kami menggunakan iklan Shopee 99 Super Shopping Day dari masing-masing media sosial, yaitu media Instagram, media Facebook, dan media YouTube. Untuk pertama, efektivitas Instagram. Instagram efektif digunakan sebagai media promosi karena dapat menimbulkan daya tarik audiens untuk menanggapi iklan sesuai dengan perasaan mereka dan dapat menyampaikan pesan kepada audiens, dan kemudian audiens akan mengingat pesan yang disampaikan. Hal ini dikarenakan Instagram merupakan media yang memiliki fitur yang mudah digunakan dalam menempatkan promosi bisnis yang sesuai dengan minat audiens. Yang kedua, ada efektivitas Facebook. Facebook cukup efektif digunakan sebagai media promosi karena media Facebook memiliki hubungan yang cukup kuat pada jangkauan informasi dan daya tarik audiens untuk mengetahui tentang produk yang diiklankan dan dibandingkan dengan perasaan mereka. Hal ini dikarenakan iklan dipengaruhi oleh fitur Facebook yang memungkinkan iklan mencakup jangkauan yang luas dan fitur direct response yang mendorong audiens untuk memberi respon terkait iklan tersebut. Yang ketiga, ada efektivitas YouTube. YouTube efektif digunakan sebagai media promosi karena media YouTube dapat mempengaruhi audiens untuk menyukai iklan Shopee 99 Super Shopping Day dan menggambarkan bahwa audiens melihat hubungan suatu iklan dengan perasaan mereka. Alasannya, karena fitur YouTube memiliki kelebihan secara visual, dapat memicu rasa keingintahuan audiens terhadap produk yang dijual dan dapat memberikan gambaran mengenai keunggulan-keunggulan produk yang dijual. Dan yang terakhir yaitu hasil efektivitas iklan Shopee 99 Super Shopping Day. Pada media Instagram menjadi yang tertinggi di antara media lainnya karena media Instagram efektif dalam membangun suatu brand
dan citra merek yang melekat. Selain itu, pada hipotesis peneliti menemukan adanya perbedaan efektivitas iklan Shopee 99, Super Shopping Day pada media Instagram, Facebook, dan YouTube. Selain itu, efektivitas iklan masing-masing media berbeda karena dipengaruhi oleh faktor interface pada setiap fitur media yang berbeda-beda. Media Instagram memiliki keunggulan yaitu user interface yang unik dibandingkan media lainnya. Fitur Instastory yang memungkinkan penggunanya dapat membagikan cerita bisa berupa gambar ataupun video kepada pengguna lain. Selain itu, fitur iklan yang ada dalam media Instagram berada pada story yang ketika di slide akan muncul iklan setelah melihat story pengguna lain. Fitur iklan yang terdapat pada media Instagram tidak bersifat melekat seperti iklan pop-up atau iklan YouTube yang melekat pada awal-awal durasi ketika kita melakukan streaming video. Next slide akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Alisa. Selanjutnya ada promosi penjualan. Pada promosi penjualan, perusahaan Shopee menggunakan alat promosi seperti kupon dan diskon agar cepat untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi Shopee sebagai alat belanja. Promosi penjualan yang dilakukan oleh Shopee ada 4. Yang pertama, memberikan kupon gratis ongkir. Dengan memberikan berbagai voucher seperti gratis ongkir terhadap pembelian produk di Shopee, tentu akan mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan platform Shopee sebagai aplikasi belanja yang lebih hemat biaya. Yang kedua, memberikan kupon potongan harga dan cashback. Dengan memberikan banyak voucher menarik selain gratis ongkir, Shopee juga memberikan voucher potongan harga serta cashback yang menarik untuk para pembelinya. Yang ketiga, mengadakan giveaway. Pengadaan giveaway memang sedang gencar dilakukan oleh berbagai kalangan. Sama halnya dengan Shopee. Dengan mengadakan acara giveaway ini, Shopee akan dilihat oleh lebih banyak orang dan mengundang minat untuk mengikuti giveaway dengan sedemikian. Shopee dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir, memberikan flash sale. Shopee selalu mengadakan flash sale, yaitu menjual barang dengan harga yang sangat murah. Bahkan iPhone juga termasuk ke dalam flash sale dengan harga 1.000. Dengan seperti itu, maka akan banyak orang yang menginginkan dan memperebutkan barang tersebut, sehingga dapat meraih banyak konsumen. Next slide, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ilhan. Iya baik, terima kasih Fares atas pemaparannya. Jadi pada kali ini saya ingin membahas tentang membangun merek yang efektif. Membangun merek yang efektif itu apa aja sih? Jadi kalau dalam menjalankan sebuah bisnis nih ya, pasti dibutuhkan sebuah strategi ya nggak sih? Untuk penjualan dalam bersaing secara sehat ya kan pastinya. Berbagai upaya dilakukan penjual dengan harapan bisa menjadikan toko dan produknya itu sebagai pilihan utama bagi pembelinya. Jadi sebagai pelaku bisnis, branding sangat penting karena akan menjadi identitas yang membuat toko terlihat berbeda dari toko pesaingnya lain. Apalagi kalau menjualnya itu serupa. Branding itu merupakan kayak sebuah kegiatan untuk meningkatkan karakteristik atau citra ataupun kesan dari sebuah toko maupun produknya. Jadi untuk menciptakan sebuah branding yang kuat diperlukan upaya kreatif dong, kayak seperti penentuan nama toko, pembuatan logo, desain, dan lain-lainnya. Untuk membentuk atau mengubah persepsi pembeli dan calon pembeli kepada toko maupun produknya yang terbaik. Jadi jika nama toko dan logo memiliki karakteristik yang khas tuh, maka akan lebih mudah membedakan suatu produk dengan yang lainnya. Juga meminimalisir kemungkinan terjadi pembajakan. Kalau kita lihat dari PPT tersebut tuh pasti kan ada penjelasan. Ada beberapa strategi yang dilakukan Shopee untuk membangun brand awareness-nya. Yang pertama ada mengikuti tren. Apa sih mengikuti tren itu apa? Nah, jadi tuh pada tahun 2020 tuh Shopee berhasil mempengaruhi para pelanggan setianya dengan mengikuti tren yang sedang viral. Pada saat itu tuh ya menggunakan lagu Baby Shark pada iklan Shopee yang ditampilkan. Ini tuh salah satu hal yang unik atau materi konten pada promosi yang digunakan oleh Shopee. Jadi kayak pada saat itu berhasil membuat semua orang mengenal platform tersebut gitu dengan lebih mudah dan lebih cepat.
Memang nada dari lagu tersebut tuh mudah diingat, sehingga hal ini tuh dapat meningkatkan brand awareness yang dengan baik. Terbukti dengan cara inilah Shopee dapat berhasil sukses mendapatkan kemenangan sebagai platform yang berhasil memiliki iklan yang paling bagus pada tahun 2017. Hingga Shopee itu mendapatkan penghargaan loh dari Break Awards Indonesia. Nah, yang kedua itu ada menggunakan media yang tepat. Apa sih media yang tepat itu? Nah, kalau kita lihat nih, dari sejak awal kemunculannya, Shopee itu memfokuskan bisnis itu kepada penggunaan mobile, alias aplikasi ponsel. Brand ini tuh lantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Strategi ini tuh diterapkan berdasarkan riset dari marketer mereka yang menyebutkan pengguna ponsel di Indonesia itu berkembang pesat dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Sesuai perkiraan 200.000 pesanan setiap harinya. Kayak sekitar 90% diantaranya itu berasal tuh dari aplikasi ponsel. Apa yang dilakukan Shopee adalah menggunakan informasi yang sangat akurat sebagai landasan strategi bisnis. Sehingga kayak tepat sasaran aja. Yang ketiga tuh ada promo yang selalu menarik. Nah, yang promo yang selalu menarik itu apa? Jadi itu kayak sebagai senjata yang digunakan Shopee demi menarik banyak pelanggan. Ya, seperti berani menawarkan promo besar-besaran, atau bisa dibilang tuh kayak promosi bakar uang kepada konsumennya dengan jelas. Salah satu promo yang paling menarik adalah adanya program gratis ongkir dan ketentuan yang masih dianggap ringan oleh para konsumen. Hal ini tuh yang dapat menimbulkan ketertarikan bagi para calon konsumennya itu, karena mereka tidak perlu memikirkan hal yang paling rumit atau ongkos kirimnya lagi. Tidak hanya itu saja, kayak Shopee itu juga berani memberikan jaminan harga paling murah loh kepada konsumennya, supaya dapat mengalahkan kompetitor lainnya. Promo ini tuh membuat banyak pengguna mobile phone tuh tidak pernah berpikir lama saat melakukan transaksi lewat platform tersebut. Nah, yang terakhir ada target pasar yang jelas. Apa sih target pasar yang jelas? Jadi itu dengan singkatnya nih penjelasannya, kalau strategi Shopee itu selanjutnya adalah memiliki target pasar yang jelas, seperti memprioritaskan pasar Shopee adalah perempuan. Hal ini karena pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan, ya terutama perempuan usia muda. Oleh sebab itu, Shopee itu berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan perempuan, seperti produk kecantikan dan fashion perempuan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk pria juga pasti ada. Sekian dari pembahasan saya, selanjutnya akan dibahas oleh Fatia Naja. Terima kasih. Baik, terima kasih Lahan. Lalu selanjutnya ada bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan potensi humas. Nah, menurut Ruslan, hubungan masyarakat atau public relation adalah fungsi manajemen khas yang mendukung kegiatan komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Lalu, bagaimana sih kegiatan publikasi Shopee dilakukan? Kegiatan publikasi Shopee yaitu dengan membuat website perusahaan yang beralamatkan di https careers.shopee.co.id berisikan tentang Shopee Indonesia, mulai dari profil singkat perusahaan, lowongan kerja perusahaan, lokasi kantor, hingga kontak perusahaan. Shopee Indonesia juga sering mengadakan promo menyesuaikan dengan tanggal dan bulan yang sama, atau bisa disebut dengan tanggal-tanggal cantik. Nah, gimana sih cara Shopee untuk meningkatkan interaksi antara Shopee dengan penggunanya? Nih, Shopee itu mengadakan Shopee Liga 1, ada soccer dan segala macam olahraga. Jadi Shopee tidak hanya mendapatkan pelanggan baru, tapi juga dapat membantu bidang olahraga Indonesia agar tetap berkembang. Dalam berhubungan dengan masyarakat, perusahaan Shopee bekerja sama dengan para influencer atau YouTuber sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat guna membangun citra positif dari perusahaan Shopee tersebut. Nah, hal ini dapat dilihat di YouTube channel Shopee sendiri, yaitu nama channelnya Shopee Indonesia. Segitu saja penjelasan saya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan pada malam hari ini. Kami mohon maaf
Jika masih banyak kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.